Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fitriana. Kali ini saya akan menyampaikan hasil rancangan dari tugas akhir saya yang berjudul Ruang Belajar Bersama untuk Anak Putus Sekolah di Alalak Selatan dengan pembimbing Bapak Muhammad Dedi Zairin. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang permasalahan, yaitu tingginya angka anak putus sekolah di Alalak Selatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ekonomi masyarakat di sana yang masih rendah, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang juga masih sangat rendah. Lalu di masa sekarang pun juga pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan untuk anak-anak menghadapi persaingan di dunia kerja nantinya. Sedangkan di wilayah Alalak Selatan ini pun anak-anak yang mengalami putus sekolah tidak memiliki ruang belajar khususnya untuk mengembangkan keterampilan mereka. Jadi tujuan dari rancangan ini adalah menciptakan wadah belajar untuk mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan keterampilan mereka agar nantinya akan ikut mampu bersaing dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Lokasi perancangan berada di Komplek Dasamaya 2 di Jalan Alalak Selatan, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Dari latar belakang permasalahan yang sudah dirumuskan dan juga beberapa analisis yang sudah dilakukan, maka rumusan permasalahan yang bisa disimpulkan yaitu bagaimana menciptakan wadah belajar untuk anak-anak putus sekolah di Alalak Selatan sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan keterampilannya dengan konsep collaborative space. Pada rancangan ruang belajar bersama untuk anak putus sekolah di Alalak Selatan ini menerapkan konsep collaborative space dengan metode architectural programming. Jadi konsep collaborative space ini tidak hanya diterapkan pada rancangan namun juga diterapkan pada gaya belajarnya yaitu collaborative learning. Konsep collaborative space ini dinilai sebagai jalan keluar dari permasalahan pada rancangan yang rancangan ini berupa sekolah non formal yang memiliki ruang-ruang kelas sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat yang ada di sana dan juga berfokus pada pengembangan keterampilannya. Jadi metode kolaborasi ini sudah banyak diterapkan yang dinilai cukup efektif dan mampu menghasilkan individu yang memiliki keterampilan di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan industri dan serta kemampuan bekerja di lapangan. Jadi tema kolaboratif ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan keterampilan pada anak-anak putus sekolah di Alalak Selatan. Lalu selanjutnya ada metode architectural programming yang dinilai mampu merunutkan secara runut mulai dari tahap pengambilan data, kemudian analisis, sehingga menghasilkan keputusan desain yang tepat nantinya. Metode ini pun membantu dalam menentukan batasan dalam desain, dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat, sehingga mampu untuk membantu memperjelas apa yang ingin dicapai melalui tema collaborative space. Lalu selanjutnya ada konsep program ruang dan aktivitas yang dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan garis besar karakteristik gaya belajar kolaboratif oleh Klein, yaitu ada interaksi, hubungan guru dan siswa, dan pertanggungjawaban secara individu dan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi merupakan unsur utama yang ada dan wajib terjadi dalam pembelajaran kolaboratif yang merupakan aktivitas dinamis seperti berdiskusi, belajar bersama, berbagai pengetahuan yang akan dibagikan satu sama lain sehingga memungkinkan terwujudnya siswa-siswa dengan kemampuan berkomunikasi lebih baik, menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai perspektif berpikir yang lebih luas, kemampuan dalam bekerja sama dan menerima perbedaan pendapat, hingga pada perkembangan kecakapan masing-masing siswa yang diperlukan untuk bekal menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya.
yang termasuk dalam tipe ruang kelas interaksi, yaitu multi-use collaborative space, pocket diskusi, dan ruang jual beli. Selanjutnya yaitu hubungan guru dan siswa. Pembelajaran kolaboratif untuk anak-anak putus sekolah tentunya masih sangat membutuhkan pengawasan dan pengajaran oleh ahli, yaitu guru atau pengajar. Jadi, dalam rancangan ini tetap ada dihadirkan pengajar yang memberikan pengetahuan, strategi penyelesaian masalah, dan memberikan tugas atau pekerjaan yang mampu mengembangkan nilai siswa itu sendiri dengan keterlibatan siswa dan pengajar yang sama-sama aktif. Pada tipe ruang kelas ini terdapat ruang material dan ruang ternak dan tani. Selanjutnya lagi yaitu tipe ruang kelas pertanggungjawaban secara individu dan kelompok. Jadi pembelajaran kolaboratif ini pun tidak hanya aktivitas dinamis saja yang menjadi perhatian, namun juga pembelajaran secara mandiri yang dilakukan oleh siswa secara individu. Jadi ketersediaan ruang untuk siswa bereksplorasi secara individu pun juga dapat membantu siswa menjadi lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya ingin ia kembangkan itu apa, dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang juga akan membawa pengaruh keberhasilan dalam kelompok kerjanya. Ruang yang ada dalam tipe ruang kelas ini yaitu ruang belajar dan ruang baca. Selanjutnya yaitu konsep bentuk dari kawasan. Bentuk kawasan yaitu didapatkan dari hasil respon terhadap aktivitas dan pertimbangan efektivitas belajar dengan bentuk yang tidak masif, yaitu pola melingkar. Jadi pada rancangan terdapat beberapa section modular melingkar kawasan yang terdiri dari beberapa bangunan, dan beberapa section ini tetap terhubung dengan baik, dan pembagian beberapa section ini berdasarkan analisis pergerakan pengguna yang akan menjadi lebih efektif, namun aktivitas yang terjadi dalamnya dapat dilakukan dengan fleksibel seperti kolaborasi antar ruang kelas serta memudahkan pengajar dan dalam mengontrol proses belajar siswanya. Lalu ada juga organisasi ruang yang didapatkan dari hasil analisis terhadap keadaan tapak, keadaan iklim, dan juga keadaan lingkungan di sekitar tapak melalui aktivitasnya. Selanjutnya ada konsep sistem rancangan, di mana area parkir yang dibuat terpisah agar tidak mengganggu aktivitas di tapak utama, dan juga pepohonan yang ada di dalam tapak utama itu dipertahankan sebagian sebagai peneduh dan untuk mendukung kenyamanan dalam beraktivitas serta dapat membentuk sebuah ruang baru di dalamnya, yaitu salah satunya yaitu pocket diskusi yang memanfaatkan ruang hijau di dalam kawasan ini atau tapak ini yang dimana sebagai titik tambahan untuk area berdiskusi, belajar, maupun bertukar pikiran. Lalu ada multi-use collaborative space sebagai open space dan ruang semi outdoor yang berada di tengah-tengah tapak sebagai wadah komunal yang memungkinkan terjadinya lebih banyak interaksi siswa, individu maupun kelompok yang bersifat kolaboratif, serta penerapan dari konsep dan gaya belajar kolaboratif. Lalu juga ada area kelas ruang jual beli yang dimana berbatasan langsung dengan pasar. Jadi ruang kelas ini juga memiliki tingkat interaksi yang tinggi antara siswa dan masyarakat umum yang membuat siswa melakukan aktivitas jual beli secara langsung sehingga keterampilan dan pengetahuan yang dibentuk dapat lebih matang. Berikutnya ada rencana tapak. Lalu ada tampak depan, tampak belakang kawasan, dan juga tampak samping kanan dan samping kiri, di mana tinggi bangunan yang ada di dalam tapak itu rata-rata memiliki tinggi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya. Selanjutnya yaitu potongan kawasan, di mana bangunan-bangunan di dalam kawasan ini lebih banyak menggunakan material dinding beton expose, juga pelapis material atap yaitu rumput ilalang. Material ini pun dipilih atas dasar pertimbangan kenyamanan dan juga tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Selanjutnya yaitu ini merupakan gambar perspektif dari area parkir, di mana siswa dapat memarkirkan kendaraannya
Lalu juga ada area penerimaan yang terdapat ruang pengajar dan pengurus dan juga ruang administrasi di sisi kanan dan kiri entrance utama pada tapak utama. Selanjutnya ada multi-use collaborative space di mana terdapat tribun dengan material beton di depan dari bangunan-bangunan yang ada di multi-use collaborative space ini sebagai tempat siswa untuk duduk dan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar, berdiskusi dan lain-lain sebagainya. Dan juga bagian dalam dari bangunan-bangunan tersebut dibuat terbuka sehingga siswa dapat secara bebas untuk membentuk kelompok yang lebih kecil maupun yang besar. Pada area ini, siswa dibebaskan dalam mengeksplor dirinya bersama kelompoknya. Furniture yang ada di area ini pun juga dapat digunakan sebagai meja maupun kursi lesehan, meja lesehan maksud saya, sehingga dapat memudahkan siswa-siswa untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang. Selanjutnya yaitu perspektif dari toilet dan musola. Dan musola ini terdapat di area multi-use collaborative space yang lebih mudah untuk dicapai oleh siswa ketika hendak melakukan ibadah. Selanjutnya yaitu bangunan yang cukup memiliki banyak ruang-ruang kelas, diantaranya yaitu ruang material, ruang seminar, ruang belajar indoor, dan juga ruang pameran karya, serta area baca di ruang belajar indoor. Jadi dimulai dari ruang material yang berangkat dari kebutuhan dan minat masyarakat yang ada di sana, dan siswa-siswa dapat mengeksplorasi berbagai macam material yang memang tersedia di lingkungan sekitar sana dan juga bagaimana caranya supaya mereka dapat mengolahnya dengan cara yang lebih baik dan tentunya di bawah pengawasan dan pembelajaran oleh pengajar. Lalu ada ruang seminar untuk digunakan ketika ada seminar ataupun event-event tertentu, dan juga ruang belajar indoor dan area baca sebagai wadah untuk belajar siswa secara mandiri. Lalu selanjutnya ada pocket diskusi yang berada di tengah-tengah atau di antara area hijau yang ada di tapak, sehingga aktivitas belajar bisa lebih beragam dan juga siswa dapat mendapatkan opsi yang lebih banyak mengenai dimana mereka belajar dengan nyaman. Selanjutnya ada detail arsitektural, yaitu fasad kisi-kisi kayu yang terdapat pada bangunan di area multi-use collaborative space yang bersifat terbuka. Jadi kisi-kisi ini dapat berfungsi sebagai fasad atau dinding tambahan dengan pola linear memanjang mengikuti pola kolom dengan dinding terbuka, sehingga masih memberi kesan terbuka pada bagian depan bangunan. Selanjutnya ada detail perabot, yaitu meja lipat yang merupakan furniture yang menempel pada kolom yang dapat berfungsi sebagai meja belajar siswa dan dapat juga diubah menjadi dinding masif ketika tidak dibutuhkan, sehingga tidak memakan tempat, yang sekaligus juga bisa dapat digunakan sebagai papan tulis yang dapat dicoret dan kemudian dibersihkan kembali. Kemudian ada detail landscape, yaitu pocket diskusi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yang menggunakan material yang sama dengan dinding pada bangunan, yaitu beton, dan juga terdapat tribun yang serupa dengan area multi-use collaborative space, dan pola ini mengikuti pola dari bentuk landscape pada tapak secara keseluruhan. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa dapat diambil dari rancangan ini yaitu model pembelajaran kolaboratif adalah model belajar yang saat ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan anak dalam belajar dan meningkatkan keterampilan. Dan dengan adanya interaksi yang cukup intens antara orang-orang di sekitarnya melalui diskusi, belajar bersama,
pengetahuan akan lebih cepat untuk didapatkan, menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, sampai pada hingga perkembangan kecakapan masing-masing siswa yang dapat lebih cepat. Dengan konsep collaborative space ini yang diterapkan melalui model pembelajaran dan bentuk rancangan, diharapkan mampu menjawab permasalahan anak putus sekolah di Alalak Selatan, yaitu dalam mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih.